Assalamualaikum Sobat Dapur Lovers. Jumpa lagi guys bersama kita di Nizal Channel. Mangekyou Sharingan. Oke guys, sebelum ini kita udah buat video ulasan kompor Linea yang tipe GLI 73 guys ya. Ayo ketinggalan ya, makanya buat penonton baru kita sarankan untuk pencet tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi lonceng biar gak ketinggalan info-info terbaru dari kita. Oke guys, yang ketinggalan bisa dicek di playlist ini ya. Oke guys, kali ini kita akan mengulas kompor tanam tipe Linea by TK yang tipe GMK732G. Nah, barangnya alhamdulillah dari depan kita ini tipe GMK732G. Sebentar. Tara. Kompor ini adalah kompor dari Linea by TK dengan harga yang paling murah dibanding merek lain yang beredar di market Indonesia guys ya. Tentunya dengan spesifikasi yang sudah mumpuni berstandar Eropa dan bergaransi paling panjang. Jadi bukan kaleng-kalengan. Untuk di tahun 2021 ini harganya sekitar 1,8 sampai 2 jutaan guys ya. Kalau merek lain biasanya untuk spek seperti ini harganya kisaran 2,2 ke atas. Oke, mau tahu seperti apa detailnya? Kita kupas tuntas dari atas sampai bawah. Oke, yang pertama kita bahas adalah pan support atau tatakan guys ya. Ini namanya pan support atau tatakan. Kalau untuk tatakan Linea atau pan support Linea ini bahannya udah terbuat dari baja cor atau cast iron. Untuk keunggulan baja cor atau cast iron ini dia memiliki ketahanan yang kuat terhadap karat untuk jangka panjang guys ya. Atau bisa dibilang ini anti karat. Berbeda dengan tatakan kompor portable biasa yang bisa dipakai di rumah-rumah itu seperti ini. Nah, ini bahannya besi atau logam yang di-coating. Kekurangan dari tatakan seperti ini, misal ini udah terkelupas, untuk coatingnya udah terkelupas, terus keluar karat, biasanya gampang patah guys ya. Terus untuk tatakan biasa seperti ini atau yang berbahan logam ketika terkena panas biasanya dia akan memuai. Jika ketumpahan air pada posisi panas bentuknya akan berubah atau tidak presisi guys. Contohnya seperti ini. Ini adalah tatakan yang udah memuai atau sudah nggak presisi. Ketika kita taruh panci pada posisi tengahnya atau wajan pada posisi tengahnya, biasanya bentuknya itu agak ulang-alik lah kayak gini guys. Bagian atas jika ditekan kiri kanan dia akan ulang-alik atau tidak presisi. Berbeda dengan tatakan yang kayak gini kalau bikin masak biasanya nggak nyaman. Apalagi kalau ada bayi yang lagi tidur masak keluar bunyinya, kelotang pasti nggak enak, nggak nyaman. Beda sama tatakan yang terbuat dari baja cor. Ini baja cor ketika terkena panas, dia tidak akan memuai dan kita taruh posisinya dia stabil. Ini ketika digonjang-gonjang dari atas, posisinya simetris atau stabil. Jadi nggak gerak guys ya ketika dipakai untuk masak. Udah berkarat guys ya. Ini rawan patah kalau udah berkarat. Perbedaan dengan seri di atasnya tipe ini yang harganya lebih mahal seperti GLB 73 dan GLS 73. Itu perbedaannya ada di ketebalan tatakannya guys ya. Beda di ketebalan tatakannya untuk GLB sama GLS itu tatakannya lebih tebal. Dan bentuk dari ininya juga beda. Untuk GLS itu serinya kotak atau klasik. Dan untuk tatakan GMK ini yang tipe GMK73 ini didesain sesuai SNI dengan maksimal beban tahannya 40 kg lebih guys ya. Jadi kiri 20 kilo, kanan 20 kilo. 20 kilo itu misal dianalogikan seperti tahu galon
aqua yang paling besar ini. Lah, itu bebannya masih di bawah 20 kilo guys, jadi bisa kita isi di atas itu. Cuma secara logika kalau untuk masak dapur kering biasanya kita nggak sampai masak seberat itu. Tipe ini termasuk tipe yang mudah dibersihkan di area burner dan tatakan ini guys ya. Jadi ketika ketumpahan kuah, maka air tadi atau kuah tadi akan tertampung di sini. Ini bentuknya seperti piring, jadi ketika air tumpah, dia akan masuk ke sini, jatuh ke sini. Jadi nggak sampai meluber keluar ke area kaca-kacanya. Jadi seperti ini. Lah, ini ada coakan. Jadi ketika tumpah nanti airnya jatuhnya ke sini. Ini juga nggak bakalan ke dalam karena posisi panci atau wadah biasanya ukurannya lebih lebar daripada burner. Jadi tumpahnya umumnya 80% jatuh ke sini. Jadi lebih mudah dibersihkan. Dan tidak membuat kaca ini terkena ketumpahan air tadi. Jadi udah jelas kayak soal tatakan ini ya. Misal ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Untuk ulasan yang kedua adalah soal burner guys ya. By the way ini burner adalah salah satu komponen, ini namanya burner. Ini salah satu komponen yang penting di bagian kompor. Analogi misal manusia ini adalah organ jantungnya. Kenapa penting? Karena burner ini adalah satu-satunya komponen yang langsung terkena api. Jadi api keluarnya di sini. Ini ada komponen kompor yang langsung terkena api. Dimulai dari bahan burner. Jadi merek TK dan Linea ini semua tipe kompor tanamnya untuk burner guys ya. Ini sudah terbuat dari kuningan, termasuk GMK73 ini. Ini bahannya dari kuningan yang memiliki titik lebur 900 derajat Celcius. Dan keunggulan burner ini mudah didapat guys ya. Tinggal pesan ke teknisi resmi TK Linea area masing-masing. Setelah barang sudah ada akan dikabari. Untuk perawatan agar burner lebih awet cukup mudah guys ya. Yaitu usahakan jangan memasak air atau kuah yang melebihi 3/4 dari panci atau wajahnya. Agar ketika mendidih air kuah itu nggak sampai tumpah ke sini pada posisi panas. Ini memicu kenapa burner bisa berubah bentuk lebih cepat. Dan untuk bahan kuningan ini kelebihannya lagi adalah jenis logam yang anti karat guys. Ini adalah salah satu logam yang anti karat. Jadi dipilih sebagai kuningan. Jadi rekom banget lah untuk pemakaian jangka panjang. Tanpa khawatir burner akan rusak karena korosi. Untuk asupan panas api yang dihasilkan burner ini tipe GMK ini adalah 4,2 kW per tungku guys ya. Jadi setelan knob maksimal itu asupan panasnya 4,2 kW. Jadi sudah jelas ya untuk penjelasan tentang burner ini. Kita lanjut ke bagian safety device-nya. Ini safety device-nya atau perangkat keamanannya guys ya. Alhamdulillah untuk semua kompor tanam TK dan Linea ini itu sudah dilengkapi dengan perangkat pengaman kebocoran gas guys ya. Nama lainnya adalah auto lock ignition atau thermocouple. Nah, ini ada thermocouple-nya. Sebagian sini juga ada. Ini yang warna kuning kayak rudal, ini namanya thermocouple atau perangkat pengaman kebocoran. Thermocouple atau perangkat pengaman kebocoran gas ini berfungsi mencegah kebocoran gas ketika api kompor mati secara tiba-tiba seperti ketumpahan kuah atau tertiup angin. Jadi misal guys ya, misal posisi masak, posisi knob kebuka, api nyala, tiba-tiba ketumpahan air, apinya mati, itu otomatis gasnya nutup sendiri. Jadi lebih aman guys ya ketika di dapur. Ini penting sekali karena keamanan ketika memasak di dapur adalah salah satu hal yang harus kita utamakan untuk keluarga tercinta di rumah. Atau kalimat kerennya safety first. Oke, kita lanjutkan lagi ke bagian kaca template-nya. Ini kaca template. Kaca template pada tipe ini memiliki ketebalan 0,6 guys ya. Jadi 0,6 cm atau 6 mm. Ketebalan standar untuk kompor tanam dan digaransi seumur hidup dari mereknya. Jadi misal ketika pemakaian normal tiba-tiba kaca template pecah, klaimkan saja ke service centernya, insya Allah diganti baru. Terus ada lagi kita kasih tips untuk wadah atau wajah yang tidak boleh digunakan di kompor tanam merek apapun adalah oven tangkring guys ya. Jadi oven tangkring yang seperti ini.
karena permukaannya yang terlalu lebar sehingga bisa membuat panas api kembali ke permukaan kaca tempret sehingga tempret bisa pecah. Ini tidak termasuk garansi ya, karena kesalahan pemakaian. Guys, kita coba cek untuk tempretnya. Ini bander guys, lumayan berat. Jadi kita jatuhkan dari posisi sekitar 20 cm. Ini 20 cm. Kita jatuhkan. Terus untuk pemasangan yang benar pada kompor tanam guys ya, biasanya banyak orang yang kurang paham soal cara pasangnya, gimana posisi pada kaca tempret ininya. Jadi posisi kaca ini adalah numpang ke meja guys ya, numpang di atas meja atau di atas meja kitchen set. Bukan di press atau dikasih lubang sesuai ketebalan kaca sehingga rata dengan meja. Itu pemasangan yang kurang tepat. Karena kaca tempret ini jika terkena panas akan terjadi pemuaian juga guys. Misal dipasang rata, jadi posisi kaca ini rata sama meja langsung, nggak numpang, itu rawan sekali pecah ketika posisi panas. Di posisi seharusnya yang baik adalah numpang di atas meja. Nah, untuk bagian bawahnya ini ada seal karetnya guys ya. Jadi tempret nggak bakaran langsung menyentuh ke kitchen setnya. Oke guys, kita lanjut lagi. Terus untuk keunggulan kompor ini bagian bawah ini ada pipa untuk selang LPG guys ya. Nah, kelebihannya ini bisa diarahkan ke kanan atau ke kiri. Jadi lebih mudah ketika diinstal dan lebih memudahkan kita daripada yang paten satu arah. Kalau kayak gini kan kita tinggal menyesuaikan posisinya sesuai dengan selera kita. Beda dengan selang LPG yang konektornya satu arah atau paten. Jadi kita yang harus menyesuaikan posisi tabung LPG-nya. So, nggak bisa sesuai selera yang kita inginkan. Terus ada tempat untuk baterai tipe A atau yang gede 1,5 volt. Ini sudah dapat include di kemasannya guys ya. Ada lagi ini bagian setelan udara untuk mengatur api kompornya. Untuk ini nggak perlu dirubah-rubah karena sudah standar pabrik guys ya. Lanjut lagi, untuk keunggulan kompor Linea ini juga sudah dilengkapi dengan kaki karet anti slip. Misal dapur belum jadi atau belum ada lubang kompor tanamnya, jadi sudah bisa dipakai, tinggal taruh seperti kompor portable biasa seperti ini guys ya. Cuma nilai estetikanya kompor tanam jadi berkurang. Biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak yang mengutamakan nilai estetika dapur lebih suka ditanam. Kita akan share tips jika menggunakan kompor tanam jenis pengapian bottom air. Ini pengapiannya adalah bottom air guys, atau percampuran udara dan apinya dari bawah kompor. Jadi percampuran udara dan api itu dicampur, di mixing di bawah kompornya. Usahakan di bawah kompor tanam ada sirkulasi udara guys ya, karena itu akan mempengaruhi nyala api kompornya. Biasanya kalau bagian bawah kitchen set ditutup rapat, bagian bawah kompor tanpa adanya sirkulasi udara, nyala api kompor ini akan kurang sempurna guys. Jadi untuk jenis bottom air biasanya bagian bawah kompor tanamnya banyak lubang-lubang yang berfungsi untuk memasukkan udara ke dalam sistem pengapian kompornya. Nah, fungsi lain dari lubang-lubang ini adalah misal kejatuhan kuah yang masuk ke dalam burner, maka air itu akan menetes keluar dari kompornya, tidak sampai ngendon di dalam kompor tanamnya. Jadi lebih aman untuk perangkat-perangkat kelistrikan di dalam kompornya. Baik, apa saja yang akan kita dapatkan di dalam kardusnya untuk pembelian kompor tipe ini guys. Yang pertama kita akan dapat cut size. Ini untuk mengukur lubang kompornya, jadi tinggal ditempel, dimal, digambar, baru dipotong. Terus kita dapat baterai 1,5 volt, udah include. Terus kita dapat kartu garansi dan manual book. Oh ya, kita ulangi, untuk garansi dari kompor ini, dari kaca tempretnya adalah seumur hidup. Jadi misal pemakaian normal tiba-tiba pecah, bisa diklaimkan ke service center. Insya Allah diganti baru. Terus ada garansi gratis servis selama 3 tahun guys ya. 3 tahun garansi servis guys. Kalau merek-merek lain biasanya cuma 1 tahun, tapi TK Linea ini berani digaransi sampai 3 tahun. Terus ada garansi spare part tertentu selama 1 tahun.
Dan untuk pemasangan kompornya adalah gratis guys ya. Jadi misal udah ada lubangnya, terus pengen dipasangkan dan diajarin cara pakai sama perawatannya, tinggal telepon teknisi, nanti akan dijadwalkan untuk pemasangannya. Oh ya, ini ada bagian komponen yang belum saya jelaskan tadi. Ini kita dapat ini juga guys ya. Ini adalah untuk penutup baut di sini atau aksesoris tambahan. Jadi kalau ditaruh di atasnya. Oh ya, ada yang ketinggalan nih, mumpung masih ingat, biar sekalian kita jelasin ya, untuk simbol-simbolnya itu. Yang pertama ini ada gambar tangan diginikan, itu maksudnya ketika posisi api menyala, usahakan jangan sampai disentuh untuk kompor tanamnya, terutama untuk area ini guys ya. Tatakan ini, atau setelah masak jangan disentuh, karena itu biasanya panas. Terus yang simbol kedua, ini ada gambarnya, maksudnya ini, itu tadi udah saya jelaskan, jadi ketika masak, jangan melebihi 3/4 dari wadah atau wajannya yang berkuah, terutama yang kuah. Jadi ketika mendidih, airnya nggak sampai tumpah ke bagian bander kompor. Terus untuk yang ini maksudnya jangan menggunakan wadah yang besar seperti oven tangkring tadi. Kalau untuk panci-panci yang sedang atau large itu nggak masalah guys ya. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah yang panci yang extra large atau yang besar atau oven tangkring. Seperti itu. Terus untuk simbol yang terakhir ini maksudnya kita tidak boleh menggunakan benda-benda tajam di atas kompor. Ini ada gambarnya palu sama obeng. Jadi nggak boleh menggunakan benda tajam di atas kompornya. Oke guys, jadi seperti itu ya untuk video produk knowledge kali ini yang tipe GMK 732G Linea by TK. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Kritik dan saran juga bisa disertakan juga di kolom komentar untuk kita kedepannya berbenah lebih baik lagi. Oh ya, untuk produk-produk tipe lain dari merek Linea by TK ini, misal ingin tahu spesifikasi detail ukuran atau cut size-nya atau yang lainnya, bisa download aplikasi TK di Play Store guys ya. Itu, tinggal download aja gratis. Link downloadnya akan kita sertakan di deskripsi video guys ya. Jadi kalau ingin tahu untuk cooker hood yang berapa cm, 60 cm, 90 cm, itu tinggal buka aplikasi TK-nya, terus kita cek di situ ada ukurannya. Dan ada juga penjelasan soal spesifikasinya. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, kakak-kakak, adik-adik, misal dirasa video ini bermanfaat, bisa dipencet tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi ikon loncengnya biar update info-info seputar produk review dan traveling dari kita guys ya. Nantikan video selanjutnya guys, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi